Menurut saya manusia itu adalah salah satu makhluk yang paling konsumtif. Tapi sebenarnya apa sih hubungannya antara konsumtif sama waste? Oke, jadi kalau yang saya pelajarin, apa yang saya rasain, apapun yang kita konsum itu pada akhirnya bakalan jadi waste. Entah itu dari proses produksinya atau proses di akhirnya. Setelah kita beres makainya misalkan, atau packagingnya, atau misalnya si barang itu sendiri. Nah, sementara kalau misalkan kita udah ngebuang si waste-nya ini, ngebuangnya mau di tempat sampah ataupun ngebuang sembarangan, sebenarnya cuma ada 2 tempat dia bakalan ada nantinya. Jadi throw away itu nggak ada away-nya gitu loh. Nah, 2 tempat itu di mana? 2 tempat itu ada di landfill atau ada di laut. Nah, jadi saya Atit dan saya nerapin kehidupan yang minim sampah yang bakalan saya ceritain hari ini. Kalau ngomongin soal sampah yang biasa kita hasilin sehari-hari, katanya sih 60% itu banyaknya diproduce dari sampah organik. Contohnya kayak buah sayur yang biasa saya konsumsi sehari-hari. Misalnya kulit buah, atau biji buah, atau bonggol sayur, dan segala macam lah ya. Nah, pas awal coba buat nerapin si hidup minim sampah ini, sebenarnya kayak bingung gitu harus mulai dari mana, sampai akhirnya saya baca tentang waste hierarchy. Jadi ada 7 waste hierarchy yang biasa saya aplikasiin sehari-hari. Jadi yang pertama ada rethink. Rethink ini kayak semacam kita cari tahu dulu sebenarnya barang apa sih yang kita konsum, atau seenggaknya persiapin sebelum belanja. Contoh yang lagi saya lakuin, yang biasa saya lakuin nih adalah bikin kayak semacam grocery list gitu. Jadi sebelum belanja mingguan atau belanja bulanan, saya tulis dulu kira-kira sebenarnya bahan apa aja yang saya butuhin sebelum saya ke supermarket. Jadi ntar ketika lagi belanja, aku jadi nggak obsesif dan impulsif. Iya, tolong sesuai aplikasi ya Pak. Oh ya Pak, tolong jangan lupa notes-nya, saya nggak perlu pakai sendok, garpu, sama tisu ya. Iya, terima kasih, mari. Jadi, waste hierarchy yang kedua adalah reviews. Reviews itu artinya kita nolak segala sesuatu yang sebenarnya kita nggak butuhin. Salah satu contohnya, kalau kita lagi makan di restoran, kita bisa nolak sedotan plastik misalnya. Kalau kita lagi order online, kita bisa nolak mungkin sendok, garpu, sama tisu, karena kita pasti udah punya di rumah kan. Jadi yang ketiga adalah reduce. Reduce itu semacam kita mengurangi daya konsumsi kita. Contohnya sebenarnya misalkan nih kamu suka banget sama coklat misalnya. Kayaknya nggak perlu juga harus langsung nge-review semua coklat dari hidup kamu dan ternyata itu bikin kamu sedih dan bete gitu kan. Jadi menurutku cukup kita konsumsi dengan kesadaran aja. Salah satu contohnya adalah ngurangin daya konsumsinya. Jadi kalau dulu kamu makan coklat itu bisa 1 bulan misalkan 10 biji, mungkin sekarang bisa dicobain 7 biji. Nanti mungkin bulan-bulan depan atau tahun-tahun depan bisa dikurangin jadi 5 biji. Mungkin besok-besok lagi jadi 3 biji gitu. Jadi pelan-pelan aja sih sebenarnya. Yang selanjutnya adalah reuse. Reuse ini kayak pakai ulang barang-barang yang nggak bisa kita kurangin atau nggak bisa kita tolak. Jadi kalau misalkan ditanya nih, sebenarnya saya masih suka konsumsi barang-barang yang berkemasan nggak sih? Jawabannya adalah masih. Nah, cuma saya akan coba untuk tanggung jawab pakai ulang si kemasannya dengan sebaik-baiknya. Contohnya kayak ini nih, ini botol susu almond. Nah, ini tuh biasanya ntar stikernya saya copot, udah gitu saya bakalan bersihin, terus saya sterilin lagi, dan bisa dipakai buat botol kemasan yang lain. Contoh botol minum atau botol apapun yang lain. Kalau teman-teman lagi cari ide buat nge-reuse barang di rumah, aku sih saranin googling aja, masukin keyword yang benar, di situ bakalan ada banyak banget ide. Yang kelima adalah recycle. Nah, recycle ini agak lumayan tricky sih, soalnya banyak orang yang berpikir kalau misalnya kita nge-recycle sering tuh artinya kita udah ngelakuin hal yang baik banget buat bumi. Padahal sebenarnya akan lebih baik kalau kita reuse di awal atau kita hindarin di awal, dan recycle ini cuma kayak tinggal hal-hal kecilnya aja. Sebenarnya ada beberapa, di rumah ini aku misahin sampah ke dalam beberapa segmentasi, ada sekitar 9. Cuma kalau misalkan di dapur ada berapa ya? 6 gitu kayaknya. Nah, di sini aku masukin e-waste, metal, sama residu. Terus yang selanjutnya di sini aku masukin kertas. Kayak semacam dus juga masuk ke kertas sih. Di sini ada plastik, di sini ada gelas sama metal. Yang dimana nanti setiap ketika ini udah penuh semuanya akan aku bawa ke tempat daur ulang.
kayak tadi yang udah diceritain, kalau misalkan sampah yang biasa kita produksi sehari-hari itu 60%-nya adalah sampah organik, yang dimana sebenarnya ada solusinya dari waste hierarchy, yaitu adalah replant atau rerot. Nah, aku mau kasih contoh, yang di rumah biasa aku ngelakuin adalah rerot, itu bikin kompos. Jadi biasanya si sayuran-sayuran segala macam, bonggol-bonggol, kulit segala macam itu aku masukin ke dalam komposter. Masukin sini. Nah, di sini juga udah ada daun kering dan hal-hal lain buat jadi elemen karbon buat ngekompos. Nanti biasanya dalam beberapa minggu mereka akan ngehasilin, mereka akan ada proses pembusukan yang dimana nanti bakal ngehasilin kompos cair, dan kompos cairnya bisa aku pakai lagi buat tanaman-tanaman aku yang lain. Nah, tapi walaupun kita udah coba berusaha buat pikir-pikir, kita tolak, kita kurangin, pokoknya kita pertanggungjawabin segala macam waste kita, memang tetap aja ada sih beberapa waste yang agak membingungkan. Kayak gimana sih pengolahan yang baiknya? Contohnya adalah residu. Karena residu ini adalah salah satu material yang dimana belum bisa di-recycle atau belum bisa di-upcycle dan segala macam. Kalau misalnya buat saya pribadi, beberapa material yang residu kayak gini, saya bakalan cari tempat-tempat yang memang sedang dalam proses pengembangan dan dia bisa bertanggung jawab. Contohnya kayak kresek-kresek gitu, saya biasanya bakalan donasiin ke tempat yang bakalan bisa ngebuat pouch kayak gini dari kresek. Nah, selain itu bisa juga buat bikin ecobrick. Si ecobrick ini kita kayak semacam botol air gitu, kita masukin sampah-sampah yang sudah dikeringkan dan dipotong kecil-kecil, masukin ke situ sampai dia padat. Masalahnya dulu saya nggak pernah tahu master plan-nya si ecobrick ini mau dibikin apa. Cuma sekarang udah lumayan banyak tempat yang mereka punya master plan buat bikin ecobrick menjadi benda lain. Jadi bisa dicari di googling tempat-tempat yang nerima ecobrick gitu. Nah, tadi kan aku udah jelasin kayak ada 7 macam waste hierarchy, yang dimana kalau buat saya pribadi nerapin 7 porsi itu bisa benar-benar ngurangin banyak banget waste dari yang dulunya lumayan banyak banget, sekarang jadi lumayan dikit banget. Semoga teman-teman juga bisa aplikasiin itu dan lama-lama bisa berkurang juga ya.